وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, yaitu surah Al-Maidah ayat 65. Ayatnya cukup pendek, tafsirnya pun cukup sederhana. Mudah-mudahan bisa lebih cepat selesai ya pagi ini. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Nah, biasa aja ini wakafnya sebagaimana tertulis wattaqau. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim. Ya, kita putus pendek-pendek, enak banget ini ya. Buat latihan baca. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Alhamdulillah sudah kita baca. Kita terjemahkan kata demi kata. Walau dan sekiranya dan seandainya, andaikan, anna bahwasannya ya, bahwasannya ahlal kitabi, ahli kitab itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Andaikan ahli kitab itu beriman dan bertakwa. Ini Allah berandai-andai. Andaikan ahli kitab itu beriman dan bertakwa. Apakah ada ahli kitab yang beriman dan bertakwa? Tentu saja ada. Ya, tentu saja ada. Andaikan ahli kitab itu beriman dan bertakwa. Apa ada ahli kitab yang beriman dan bertakwa? Ada. Tapi jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit sekali. Mayoritas ahli kitab itu banyak yang tidak beriman. Banyak yang tidak beriman. Ya karena apa? Allah alam, tapi salah satunya mungkin juga karena gengsi. Gak mau beriman kepada Rasulullah karena berasal dari
Arab, karena berasal dari Arab. Ya. Andaikan ahli kitab itu beriman dan bertakwa, lakaffarna, niscaya kami menghapuskan. Niscaya kami menghapus. Kafir itu kafaro, ya, kafaro itu bisa diartikan menghapus, bisa diartikan menutup juga. Akar katanya dari sana, la kaffarna, kaffara yukaffir, sungguh kami hapus, sungguh kami tutup. Nah, luar biasa ini. Padahal perbuatan ahli kitab itu, atau yang kita bahas panjang lebar dari sebelum ini, dari mulai ayat-ayat sebelumnya, betapa durhakanya ini orang-orang Yahudi. Nah, tapi di ayat ini Allah menyebutkan andaikan beriman dan bertakwa. Nah, ternyata memang ada dari ahli kitab itu yang beriman dan bertakwa, ada, tapi sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Bahkan Nabi Musa mengatakan dalam ayat berapa dahulu, sungguh di antara kami ini hanya aku dan kakakku yang taat pada perintahmu. Lainnya durhaka semuanya. Saking banyaknya yang durhaka kepada Allah. Andaikan mereka beriman dan bertakwa, lakaffarna, kami tutup. Sungguh aku tutup, sungguh aku hapus, anhum, dari mereka sayyiatihim, kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Luar biasa ini Allah. Dia meskipun dilecehkan oleh orang-orang Yahudi, sampai kemarin di ayat sebelumnya Di ayat sebelumnya sampai mengolok-olok Allah, mencemooh Allah dengan sebutan bakhil. Allah itu bakhil. Allah itu pelit. Allah itu kikir. Nah, tapi Allah tidak pernah dendam. Allah tidak pernah dendam. Jadi Allah itu tidak pernah mendendam. Ini bukti ayatnya. Betapa durhakanya orang-orang Yahudi, betapa kufurnya orang-orang Yahudi, betapa jahatnya mereka yang sudah diceritakan oleh ayat-ayat yang panjang dari sebelum ini. Sudah berbulan-bulan kita bahas ini, bahkan sudah mungkin tahunan ya bahas tentang Yahudi ini. Nah, di sini Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Coba kalau kita dijahati seperti itu, ya sudah seumur hidup gak dimaafin itu. Sampai begitunya. Allah tidak pernah mendendam ini. Luar biasa. Andaikan mereka beriman dan bertakwa, sungguh akan kami hapus. Sungguh kami hapus semua kesalahan-kesalahan mereka. Nah, semua kesalahan-kesalahan mereka akan dihapus oleh Allah. Wala adkhalnahum. Mereka tentu kami masukkan. Nah, sungguh kami masukkan mereka. Dimasukkan kemana? Jannatin Na'im. Surga yang penuh kenikmatan. Nah, ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Enggak cukup dihapus kesalahannya, enggak cukup ditutup, tak tutup semua kesalahan-kesalahan, tak lalekno kuwabe, tak tutup kata Allah. Bisa Allah seperti itu? Bisa. Karena dia adalah Rabbul Alamin ya. Dialah yang maha mengampuni semua dosa. Rahmatnya jauh lebih besar daripada murkanya. Dan tidak cukup itu. Tidak hanya ditutup kesalahannya, tidak hanya dihapus kesalahan-kesalahan mereka, tapi Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Luar biasa. Betapa durhakanya mereka, tetap Allah ampuni. Tetap Allah ampuni. Bahkan di dunia pun tetap Allah kasih jatah rizki kepada mereka.
Andaikan mereka beriman dan bertakwa, Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka, bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu aja. Sangat sederhana ayat ini, ayat yang mulia ini, tapi maknanya luar biasa ya. Tafsirnya pun juga sangat sederhana. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih jauh ke dalam tafsir, kita baca satu-satu. Satu ayat ya, karena ayatnya pendek. Pak Heri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab mereka beriman dan mereka bertakwa, tentu akan kami hapuskan mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan tentu akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Baik, berikutnya Pak Budiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wala'ad'annahum jannatin na'im. Dan sekiranya Allah ahli kitab beriman dan bertakwa, niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Berikutnya Pak Nanda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wala aqalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami menghapus dari mereka dosa-dosa mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Iya, Pak Panggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapuskan kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Iya. Pak Anggit, sudah bisa didengar mungkin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya sungguh ahli kitab mereka beriman dan mereka bertakwa, saya kami hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan niscaya kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh nikmat. Baik, mikrofonnya di-off-kan dulu semuanya. Tafsir dari surah Al-Maidah ayat 65 ini di kitab-kitab tafsir dibagi dua bagian saja. Yang pertama adalah walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Dan sekiranya, seandainya, andaikan ahli kitab itu beriman dan bertakwa. Ini andaikan. Nah, apa maksud dari penggalan ayat ini? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya adalah
andaikan mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau sudah begini, artinya apa? Artinya mereka harus beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak bisa hanya beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa saja, nggak bisa. Itu yang dimaksud adalah beriman kepada Allah dan semua Rasul-Rasulnya. Pak Nanda jelas, Pak Anggit jelas Pak Anggit ya? Dengar Pak, dengar Ustaz. Oh ya weh, ya udah. Baik, saya lanjutkan sampai endi gimana, sampai lali gimana. Untuk bagian yang pertama, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Sekiranya, seandainya, andaikan ahli kitab itu beriman dan bertakwa. Ahli kitab itu tidak lain Yahudi dan Nasrani. Andaikan mereka itu beriman dan bertakwa, tentu saja maksudnya adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan semua Rasul-Rasulnya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Terutama kepada Rasulullah yang mereka ingkari. Kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mereka ingkari. Tidak beriman kepadanya. Andaikan mereka beriman kepada beliau, kata Allah, itu maksud dari penggalan yang pertama. Kemudian, bertakwa apa maksudnya? Bertakwa yang dimaksud di sini adalah menjauhi kebiasaan-kebiasaannya, yaitu berbuat dosa dan berbuat atau melakukan perbuatan yang haram. Nah, itu harus mereka jauhi. Itu yang dimaksud bertakwa. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang pertama. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan maksudnya adalah bahwa Allah tetap membuka pintu harapan bagi mereka. Allah tetap membuka pintu taubat bagi mereka. Meskipun mereka sudah durhaka, berbuat sudah melampaui batas, sampai mengolok-olok Allah, mengejek Allah, menghina Allah dengan kata-kata pelit atau bakhil pada ayat 64 minggu lalu ya. Meskipun mereka sudah sangat keterlaluan kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman, mengejek agama Islam, alergi lah dengan Islam, dengan simbol-simbol Islam, dia ejek dengan istilah ini, dengan istilah itu, azan diejek, umat Islam diejek, dihina, agama Islam dihina, mungkin ayat-ayat Al-Quran itu disebut dengan ayat-ayat teroris, atau apalah dan lain-lainnya. Tetap Allah membuka pintu harapan bagi mereka. Andai mereka beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi perbuatan dosa. Allah tetap membuka pintu harapan. Allah tetap membuka pintu pertaubatan. Yaitu andaikan mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan menjaga diri dari perbuatan dosa dan perbuatan yang haram yang pernah mereka lakukan. Apa yang pernah mereka lakukan? Sudah kita jelaskan panjang lebar selama berbulan-bulan atau bahkan tahunan ya ini Bani Israel ini. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Bagian yang terakhir atau bagian yang kedua dari ayat ini adalah lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Tentu pasti kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentu atau pasti kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata pendek atau lam pendek di awal itu menunjukkan arti pasti. Sungguh pasti akan kami hapus semua dosa-dosa mereka. Tentu kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kurang apa Allah? Allah tidak pernah dendam. Tidak pernah dendam meskipun mereka sudah berbuat seperti itu ya. Sudah sedurhaka, sudah berada di puncak kekufurannya,
sudah berada di puncak kedurhakaannya, tetap Allah ampuni andaikan mereka itu beriman dan bertakwa. Luar biasa. Luar biasa Allah. Apa maksud dari bagian yang kedua ini? Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, maksudnya adalah niscaya akan kami hapus dari mereka perkara-perkara yang tidak diinginkan. Niscaya kami hantarkan mereka kepada tujuan yang didambakan. Nah, begitu saja penjelasan di tafsir Ibnu Katsir. Apa yang tidak diinginkan oleh mereka? Al-Alam cuma ditulis begitu di tafsirnya. Ya tentu saja yang hal-hal yang tidak enak. Ya. Kemudian yang mereka dambakan apa? Tentu saja hal-hal yang enak, kan begitu. Apa hal-hal yang enak itu? Tidak lain adalah surga. Kesuksesan, bisa diartikan seperti itu. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa maksud bagian yang kedua ini adalah niscaya pasti kami hapus semua dosa-dosa mereka yang pernah mereka perbuat semuanya. Pasti kami masukkan mereka ke dalam sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan yang bisa mereka nikmati. Pasti kami hilangkan dari mereka perkara-perkara yang tidak mereka inginkan. Dan pasti kami jadikan mereka meraih hal-hal yang tidak. Pasti kami jadikan mereka meraih hal-hal yang mereka inginkan. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir. Nah, itu saja tafsirnya. Singkat, pendek, dan saya kira ini cukup jelas ya. Kemudian kita langsung lanjutkan saja dengan ibrah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 65 ini. Saya merangkumnya ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Allah itu tidak pernah mendendam kepada makhluknya. Meskipun hambanya, meskipun makhluknya itu berbuat kesalahan yang sedemikian luar biasa, Dia selalu memaafkan, dan Dia maha memaafkan, dan Dia maha menerima taubat. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil bahwa harus ada wujud dari pertaubatannya sebagai bukti bahwa dia adalah bertaubat. Supaya apa? Supaya nampak taubatnya itu. Apa wujud dari taubat? Yaitu beriman dan bertakwa. Tidak bisa hanya tidak bisa hanya dengan ngomong, oh iya saya taubat, wis taubat, tapi cuma ngomong saja nggak bisa. Dia harus beriman. Kalau mau taubat ya sudah, dia harus percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dan dia juga harus bertakwa kepada Allah. Itu sebagai bukti dari pertaubatannya. Harus ada bukti. Nah, yang ketiga, Allah akan menghapus semua dosa-dosa hambanya asalkan dia beriman dan bertakwa. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil. Allah akan menghapus semua dosa-dosanya asalkan hambanya itu beriman dan bertakwa. Dosa apapun yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah. Nah, Dia akan memasukkan, tidak cukup diampuni dosanya, bahkan Dia akan memasukkan pendosa ini ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Itu 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari surah Al-Maidah ayat 65. Nah, kalau kita ingat-ingat pelajaran kita yang terdahulu, rentetan pembangkangan Bani Israel atau orang-orang Yahudi pada surah Al-Maidah ini dimulai dari ayat yang ke-12. Ya, yang ke-12 terdahulu. Ini kayaknya masih pertemuan offline ya dulu di Majangan ya. Saya ngerangkumnya, saya rangkum poin-poinnya saja. Ada 19 pelanggaran di dalam surah Al-Maidah ini. Yang pertama, ingkar janji. Dia selalu ingkar janji. Yang kedua, menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga, menyatakan bahwa Allah adalah sama dengan Al-Masih putra Maryam. Nah, ini pernyataan mereka.
Ini pernyataan orang-orang Nasrani ini kayaknya ya. Yang ketiga adalah mengatakan bahwa Allah adalah sama dengan Nabi Isa atau Al-Masih putra Maryam. Yang keempat, mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah anak-anaknya Allah. Yaitu siapa maksudnya? Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, banyak alasan terhadap perintah yang sudah diperintahkan kepada mereka. Banyak alasan terhadap perintah Allah. Oh, no alasan supaya mereka tidak melaksanakan perintah itu. Misalnya apa? Misalnya ketika mereka diperintah untuk memasuki Palestina. Ketika mereka diperintah untuk memasuki Baitul Maqdis. Banyak alasannya. Yang inilah, yang itu. Waduh, di dalam daerah itu ada raksasa-raksasa, orang bengis-bengis, orang jahat-jahat. Ada saja alasannya. Padahal mereka dijamin sama Allah pasti menang. Begitu pada ayat yang dahulu ya. Yang keenam, menyuruh Musa dan Allah untuk berperang. Kan mereka disuruh berperang tuh, masuk ke daerah Palestina. Dahulu ya, waktu ada Nabi Musa, justru mereka mengatakan, ya kamu saja sama Allah yang berperang, kami duduk-duduk di sini saja, menanti kemenanganmu. Nah, kurang ajar bener nih. Dikongkon malah ngongkon, disuruh malah nyuruh. Yang ketujuh, melampaui batas dan berbuat kerusakan. Yang kedelapan, bersegera di dalam kekafiran. Bersegera di dalam kekafiran. Jadi kalau dalam masalah kekufuran itu cepat-cepat melayu, dalam masalah kebaikan lambat sekali gitu. Yang kesembilan, gemar mendengar dan menyebarkan berita-berita bohong. Gemar mendengarkan dan menyebarkan berita-berita hoax, kata orang sekarang. Yang ke-10, merubah ayat-ayat di dalam Taurat. Yang ke-11, gemar dengan makanan-makanan yang diharamkan. Dengan makanan-makanan haram senang mereka, gemar, hobi. Yang ke-12, banyak bertanya hanya untuk ngetes Rasulullah. Ini Yahudi Madinah nih. Mereka bertanya bukan karena mereka nggak tahu. Bukan karena mereka nggak tahu kebenaran. Mereka tahu. Nah, tapi pertanyaannya hanya untuk ngetes Nabi. Gimana jawaban Nabi ini? Nah, kalau Nabi itu menjawab sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka, atau sesuai dengan apa yang ada dalam Quran, nah, mereka ingkar. Tapi kalau sesuai dengan yang mereka telah rubah-rubah dalam kitab Taurat, nah mereka patuh gitu. Nah, mereka bertanya itu bukan untuk mencari kebenaran, bukan karena mereka nggak tahu, tapi mereka hanya untuk tujuan seperti itu ya. Hanya untuk tujuan dunia. Yang ke-13, merubah hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah dalam Taurat dirubah-rubah. Nah, misalnya apa? Hukum rajam. Hukum rajam dirubah-rubah, mungkin apa ya? Pokoknya dirubah lah. Mungkin dicoret-coret di wajahnya dengan spidol gitu ya. Hukum kisos juga dirubah. Hukum potong tangan dirubah-rubah. Ya, dirubah-rubah, hukum-hukum Allah itu dirubah. Yang ke-14, menjadikan kebenaran Rasulullah, orang-orang beriman, bahkan Allah sebagai bahan ejekan dan bahan permainan, bahan cemoohan, bahan penghinaan. Perhatikan, kita serupa enggak dengan perilaku orang-orang Yahudi ini. Suka mengejek, menghina kebenaran. Suka mengolok Nabi. Suka mengolok-olok orang beriman. Ya mungkin kalau istilah sekarang itu entah kadrun, teroris, entah apalah ya. Banyaklah ejekan-ejekan untuk mengejek orang-orang Islam sebagai bahan ejekan dan permainan. Bahkan pada ayat yang lalu apa? Mengejek Allah kan begitu. Yang ke-15, berpura-pura beriman. Kalau lagi ngumpul sama orang beriman, mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka sudah kembali ke konco-konco mereka, ke teman-teman mereka, ke dalam kelompok mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya mengolok-olok orang-orang beriman tadi.
Yang ke-16, bersegera di dalam dosa dan permusuhan. Berlomba-lomba di dalam masalah dosa dan permusuhan. Kalau orang beriman apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lomba di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan berlomba-lomba di dalam dosa dan permusuhan. Di desa itu dari zaman dahulu nggak ada itu perayaan tahun baru. Di desa-desa saya terpencil itu. Nah sekarang itu ketika saya ke desa dikasih tahu, waduh kemarin selamatan itu nyumet merconos, berlomba-lomba besar-besaran katanya udah meriah perayaan tahun baru. Di desa dulu tidak pernah kenal tahun baru lah, ibu saya yang udah tua itu tahun baru ngomong-ngomong tahun baru loh, kok ibu ini ngerti tahun baru ya? Biasanya kan cuma ngomong suro, ngomong sapar gitu biasanya. Sekarang udah ngerti tahun baru. Luar biasa. Kalau dalam masalah dalam masalah kemungkaran, kemaksiatan, itu cepat sekali menularnya gitu loh. Sampai ke desa-desa itu luar biasa. Tapi giliran disuruh sholat, disuruh berbuat baik, waduh, masjidnya sepi gitu. Bisa dihitung. Hanya Ustaz. Monggo, Pak. Ini Ustaz. Ayat ke-65 ini yang dan kalau sesungguhnya ahli kitab mereka beriman dan bertakwa, ini maksudnya ahli kitab dahulu atau sekarang? Kalau katakan kalau sekarang dia beriman bertakwa kan berarti harus meninggalkan agama, harus masuk Islam gitu maksudnya. Iya. Gimana atau dahulu? Nah gini. Yang dimaksud ahli kitab itu adalah yang terdahulu. Yang kitabnya masih asli, masih belum dirubah. Jadi masih tahu terhadap isi kitab-kitab Taurat atau kitab-kitab Injil yang asli. Isinya itu tahu. Bahkan kalaupun dirubah mereka itu tahu. Nah, setelah itu sekarang itu sebetulnya bukan ahli kitab lagi, karena kitabnya itu sudah diganti-ganti, dirubah-rubah ya. Tapi ada yang ditutupi ditutup-tutupi tentang kenabian Muhammad. Dahulu mereka ingkari, ditutup. Padahal ada itu di dalam kitab Taurat itu. Di dalam kitab terdahulu Injil atau Taurat, itu disebut itu sifat-sifatnya, bahkan namanya kan itu mungkin disebut itu di dalam kitab mereka. Nah, tahu mereka, ditunggu-tunggu. Ternyata setelah datang, kok wong Arab itu. Nah, mereka ingkari, gengsi, kan gitu. Ya andaikan mereka beriman, ya tetap diterima. Ya siapapun sebetulnya, mau yang terdahulu ataupun yang sekarang gitu ya. Beriman dan bertakwa dalam artian apa? Ya menurut keterangan dapat, ya masuk Islam tentu saja. Karena agama di sisi Allah itu hanya Islam, tidak ada agama lain, ya sudah Islam ini gitu. Itu sebetulnya. Nah, selain Islam itu adalah kafir. Itu kan menurut keyakinan kita kan begitu. Dalam berbagai kitab pun kan begitu. Agama di sisi Allah hanya satu, nggak ada agama lagi kan gitu. Ya Islam ini bahkan dari dulu kalau diteliti dari zaman nenek moyang para nabi sebetulnya ya Islam kan begitu. Bahkan Nabi Ibrahim pun itu adalah agamanya Islam. Begitu sebetulnya. Dan mereka kalau beriman dan bertakwa tentu saja mereka harus berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu harus bersaksi begitu, artinya Islam. Selama tidak begitu ya tidak akan dimaafkan dosa-dosa mereka kan begitu. Setelah kerasulan, setelah kenabian Muhammad, setelah kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun sebelum kedatangan Rasulullah ya beriman kepada nabi mereka dan kitab mereka. Kalau setelah datang Rasulullah ya sudah beriman kepada Nabi Muhammad kan begitu. Wong Nabi Muhammad itu ajarannya juga sama, hanya meneruskan kitab-kitab yang terdahulu kan begitu. Sama sebetulnya ajaran-ajarannya sama. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ajarannya sama.
Kira-kira begitu. Cukup, kira ada yang masih ganjel, Pak Bang? Enggak gini, berarti dia melaksanakan sesuai dengan, katakanlah kalau dia itu menggunakan kitab Taurat, berarti dia taat pada saat kitab itu diturunkan, begitu mungkin. Yeah. Iya, taat, betul. Kalau sudah datang Al-Quran, mereka juga harus beriman kepada Al-Quran. Artinya ya, tidak ada pilihan lain, ya harus Islam. Nah, itu dalam keyakinan kita, karena kita yakin kepada ini. Kalau mereka sudah diyakinkan tetap saja begitu, ya sudah jadi urusannya. Tapi tetap harus disampaikan kebenaran itu. Tetap harus disampaikan. Kalau mereka tetap gak mau, ya sudah. Sekarang itu mau mencari hidayah, mau mencari keterangan tentang kebenaran, betapa gampangnya. Tinggal klik saja di Mbah Google, udah muncul semua, mau cari apa itu. Ya kan? Tapi kalau kita baca sendiri kadang-kadang malas. Makanya harus dikumpulkan begini, kudu dipeksoi kuping ini, yang ngurungokno ya. Yang ngurungokno apa? Ayat-ayat Allah dan tafsir-tafsir dari para ulama yang soleh. Biar terbiasa mendengarkan kebenaran. Ya, begitu. Jadi berpura-pura, saya lanjutkan ya Pak Banggi ya. Yang ke-15, berpura-pura beriman. Yang ke-16, bersegera di dalam dosa dan permusuhan. Yang ke-17, teramat kufur terhadap nikmat Allah. Teramat kufur terhadap nikmat Allah. Nah, kalau kita menyerupai ini luar biasa, ini sama dengan orang Yahudi. Betapa manusia itu sangat kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Yang ke-18, orang alim mereka diam terhadap kemaksiatan dan kemungkaran. Yang ke-19, mengatakan bahwa Allah itu, atau menghina Allah dengan sebutan bakhil, dengan sebutan pelit atau kikir. Itu 19 pelanggaran-pelanggaran mereka. Kalau saya singkat ya, sebetulnya enggak cuma ini. Saya ringkas-ringkas saja poin-poinnya mulai dari ayat 12. Nah, pelanggaran-pelanggaran besar ini, dosa-dosa yang sudah melampaui batas ini. Sama Allah, andaikan mereka beriman dan bertakwa, tetap Allah ampuni. Luar biasa ini. Luar biasa, Allah tidak pernah mendendam kepada hambanya meskipun mereka sudah melampaui batas. Allah tetap membuka kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Betapa besarnya rahmat Allah itu, sebagaimana Dia menyampaikan kepada kita di dalam ayat 65 ini. Andaikan mereka beriman dan bertakwa, sungguh akan aku hapus semua kesalahan-kesalahan mereka, dan akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Atau sebagaimana sabda Rasulullah yang pernah saya sampaikan dulu di dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu berarti apa? Itu adalah dari Allah. Ya, cuma kalimatnya yang nyusun adalah Rasulullah, gitu. Hadis qudsi itu Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Riwayat At-Tirmizi, Allah berfirman, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, pasti aku mengampuni dosa-dosa yang telah kamu lakukan dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat zunubuka ananas sama, andaikan dosa-dosamu setinggi langit, summastaghfartani, kemudian kamu minta ampunan kepadaku, ghafartu laka wala ubali, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu bertemu denganku, kemudian kamu datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun,
la'ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Luar biasa Allah. Allah selalu mengampuni dosa-dosa hambanya selama dia mau minta ampun kepadanya dan mau bertaubat kepadanya. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu putus asa terhadap rahmat Allah. Kita berbuat salah, datang kepada Allah, minta ampun, akui semua kesalahan-kesalahan kita, bertaubat kepada Allah, jangan diulangi lagi. Andaikan terpeleset, jatuh lagi, minta ampun kepada Allah. Tapi jangan tetap menyengaja dalam berbuat dosa. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Pasti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Betapapun besarnya dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan pernah putus asa. Nah, terus bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita? Cara Allah mengampuni dosa kita itu ternyata ada 3 cara. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara bertaubat. Dengan cara bertaubat. Bagaimana Rasulullah bersabda? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau memperbaiki kesalahannya. Yang mau bertaubat dari kesalahannya. Al-hadis al-qamakol. Nah, itu cara yang pertama, dengan cara bertaubat. Kemudian, cara yang kedua dengan cara apa? Allah mengampuni dosa-dosa manusia, yaitu dengan cara banyak berbuat baik. Banyak melakukan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, tutupilah perbuatan salah itu dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau habis melakukan kesalahan, tutupi dengan perbuatan yang baik. Niscaya dia akan menghapuskannya. Menghapuskan kesalahan itu atau menutupinya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Itu cara yang kedua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan salah itu dengan perbuatan yang baik. Habis berbuat salah, ikuti istighfar, berbuat baik, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah dan lain-lainnya ya. Itu cara Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Dengan bertaubat, dengan banyak berbuat baik. Nah, itu susah dilakukan. Yang ketiga adalah Allah mengampuni dosa manusia itu dengan cara apa? Dengan cara hamba itu diberikan musibah, diberikan ujian, atau dengan cara diberikan masalah, atau dengan istilah lain apa? Diberikan cobaan. Nah, diuji hambanya itu. Kalau perbuatan baiknya itu tidak mampu menutupi kesalahannya, supaya karena Allah itu sayang pada hambanya, supaya dosa-dosa mereka itu dihapus, maka Allah berikan ujian. Allah berikan ujian, Allah berikan cobaan, Allah berikan musibah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza kasurat dzunubul 'abdi." Bila seorang hamba itu dosanya banyak, walam yakul lahu min amalin liyukaffiraha. Tidak punya perbuatan baik, tidak punya amal baik untuk menutupi dosa-dosanya. Artinya kebaikannya tidak bisa menutupi dosa-dosanya, saking banyaknya dosanya. Fabtalahullahu bil hazani liyukaffiraha. Maka Allah akan berikan masalah, Allah akan berikan ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Luar biasa. Kalau Allah ngasih kita cobaan, biasanya dulu rizkinya lancar, terus kok tiba-tiba seret. Nah, itu ujian. Nah, kalau pernah melakukan dosa-dosa itu, terus kemudian mungkin kesandung, jatuh terus luka, itu ujian, itu cobaan. Tidak boleh berkeluh kesah. Nah, kita menghadapi ujian itu jalani dengan apa? Jalani dengan sabar, jalani dengan ikhlas, jangan banyak mengeluh,
Jangan banyak berkeluh kesah, jangan sambat aja kalau diberikan ujian oleh Allah. Jalannya itu cara Allah mengampuni dosa. Sebetulnya kalau kita dikasih ujian, itu cara Allah memberikan mengampuni dosa-dosa kita dengan cara bertaubat yang sungguh-sungguh, dengan banyak berbuat baik, atau kalau nggak cukup kebaikannya, Allah datangkan ujian agar dosa-dosanya terhapuskan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pagi ini tentang tafsir dari surah Al-Maidah ayat 65. Andaikan ahli kitab itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami hapus semua dosa-dosanya dan kami masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sehubungan dengan surah Al-Maidah ayat 65 ini? Baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.